Terkadang dalam menjalani suatu hal, rasa bosan kerap kali menghampiri dan kadang-kadang menjadi musabab serius yang membuat kita sampai pada kata jenuh. Maka yang harus kita lakukan adalah belajar untuk beristirahat, bukan berhenti. Senin 25 Desember 2023, kami melakukan perjalanan dari Kabupaten Goa menuju Kabupaten Pinrang dengan jarak tempuh kurang lebih 230 km. Kami mengambil jalur alternatif yang memangkas waktu perjalanan, mempercepat waktu tempuh untuk sampai ke kota Kabupaten Maros. Dengan kecepatan sedang, kami melintas aspal demi aspal setiap jalur yang hari itu lumayan lengang. Kami mendapati beberapa titik perbaikan jalan dan terus melaju melintas di kota Turikale, Kabupaten Maros menuju Kabupaten Pangkep. Oke, teman-teman, alhamdulillah setelah kurang lebih 1,5 jam kita di jalan, kita reading, akhirnya kita sampai sekarang di Kabupaten Pangkep. Tepatnya kita sudah lewat di kota Pangkep. Ini masih di Kecamatan Bungoro kalau tidak salah, teman-teman. Jadi tadi kita berangkat dari rumah itu sekitar pukul 8.30, setengah 9. Kita lewat di Kecamatan Patalasang, kemudian tembus di Jalan Poros Patontongang via Moncongloe, dan kita tembus di Kecamatan Mendai, keluar di Jalan Poros Maros, tepatnya di kota, dan sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Pangkep, teman-teman. Oke, kita istirahat dulu. Ya, lumayan panas, tapi perjalanannya hari ini alhamdulillah lancar, karena mungkin hari libur jadi kendaraan juga tidak terlalu ramai. Alhamdulillah dimudahkan. Oke teman-teman, kita singgah dulu sebentar, ya kurang lebih 10 menit mungkin, baru kita lanjut lagi. Oke, mantap, lanjut. Piu. Setelah melewati Kabupaten Pangkep, akhirnya kami sampai di kabupaten baru yang terkenal dengan jalurnya yang panjang dan pemandangan pantainya yang cantik. 1,5 jam kami reading di Kabupaten Baru, kami berinisiatif untuk singgah makan siang dan sekaligus beristirahat di salah satu rumah makan yang ramai dikunjungi di jalur Trans Sulawesi, yaitu rumah makan Rumah Empangku yang terletak di daerah Palandro, Kabupaten Baru.
Oke, teman-teman, sekarang sudah jam 12 lewat 10 menit. Nah, kita sekarang sudah ada di daerah Palandro, Kabupaten Baru. Kita mau singgah dulu makan siang dan sudah masuk juga waktu duhur. Kita singgah di rumah makan Empangku. Jadi kalau di daerah Palandro sebelah kiri itu rumah makan Empangku. Kalau ya rumah makan Empangku. Di sini itu ciri khasnya banyak gazebo dan masya Allah. Kalau di bagian sana itu langsung kita berhadapan dengan pantai. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Sekalian semua istirahat tidur dulu baru kita lanjut lagi. Oke, mantap, lanjut. Oke, minuman kita sudah datang ini. Ini soda, krim soda gembira. Ini campuran krim, susu kental manis dan soda. Kalau digabung, gembira. Soda gembira. Oke, kita campur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesanan kita sudah datang. Ini ada paleko itik khas Bugis, ada nasi hangat dan es soda gembira. Oke, kita makan dulu, sudah lapar. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 2 siang. Alhamdulillah kita istirahat di sini kurang lebih 2 jam. Sudah makan tadi, kita tidur. Sekarang kita mau lanjut. Ini sebentar lagi kita sampai di kota Parepare. Oke teman-teman, ikuti terus. Mantap, lanjut. Piu. Oke, kita mau berangkat. Lanjut perjalanan. Sekarang sudah jam 2:30 sore. Betul-betul kita habiskan hampir 3 jam di sini. Tempatnya nyaman, ada sebunya. Dan di sana juga banyak sekali. Sekarang kita berangkat. Mantap, lanjut. Setelah beristirahat cukup lama, kami akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota Parepare. Rencananya, kami akan singgah di salah satu ikon kota Parepare, yaitu Tonrangeng Riverside.
Setelah melewati kota Parepare dengan kisah romantis Habibie Ainun, akhirnya kami sampai di Bumi Lasindrang, sebutan untuk kabupaten terakhir di sebelah barat Sulawesi Selatan. Kontur jalan yang mulus dan cenderung lurus mengantarkan kami melintas di kota Kabupaten Pinrang dan akhirnya sampai di landmark Pekabata yang terletak di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Oke teman-teman, sekarang pukul berapa nih? Oke teman-teman, sekarang jam 5 sore pas, dan kita sudah sampai di daerah Pekabata dan kita berada tepat di depan landmark Pekabata. Nah dia teman-teman. Ini adalah salah satu ikon baru di Kabupaten Pinrang, tepatnya ini di Kecamatan Duampanua, Madi. Iya. Ini sudah masuk Kecamatan Duampanua, Di, tepatnya di Pekabata. Oke teman-teman, insya Allah nanti kita akan finish di Desa Bungi ya, kurang lebih 10 kilo dari sini. Dan terima kasih sudah temani kita dari Goa, Kabupaten Goa, kemudian sampai di Kabupaten Pinrang, tepatnya di daerah Pekabata. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita. Mantap, lanjut. Assalamualaikum. Selepas berfoto-foto di landmark Pekabata, kami memutuskan untuk menghabiskan sore di pinggir Pantai Kape sambil mengambil view keren dan menikmati suasana sore yang khas dan memanjakan mata.